Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulun dari kelas K321 MNR, nickname 11211702 dari Prodi Manajemen Fakultas PIB Bandung. Dosen pengampul Bapak Pulung Purnama SE.M.Si selaku dosen etika bisnis. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang saya beri judul mengenal etika dan etiket di tempat kerja. Kita lanjut ke materinya. Pengertian etika dan etiket. Hubungan kerja antara pegawai di kantor menuntut setiap orang berinteraksi di dalamnya berlaku etis terhadap sesama pegawai. Etika merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai dasar-dasar moral seseorang. Sasaran etika adalah moralitas individu yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebelum mengetahui etika di kantor, sebaiknya kita mengetahui perbedaan antara etika dan etiket yang sering membingungkan dan mengacu dalam praktek sehari-hari. Etika, kriterium antara apa yang baik, apa yang tidak baik. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dituntut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etiket, aturan sopan santun dalam pergaulan hidup. Tata cara pergaulan dalam kehidupan masyarakat yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam ruangan geraknya di masyarakat. Etika dapat diartikan sebagai moral. Masyarakat sering mengaitkan moralitas dengan adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang berlaku dalam masyarakat. Etiket berarti sopan santun. Etiket bukan hanya digunakan dalam pergaulan saja, tetapi juga dapat dijadikan sebagai jalan untuk memuluskan hubungan dan melancarkan sebagai urusan. Dalam dunia kerja kita mengenal kode etik yang merupakan suatu aturan permainan sebagai pedoman dalam menjalankan profesi, di mana di dalamnya terdapat kaidah-kaidah standar moral yang sangat tinggi pada setiap profesi yang harus ditaati bersama. Persamaan antara etika dan etiket yaitu keduanya menyangkut perilaku manusia. Keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan oleh seseorang. Karena sifatnya normatif, maka kedua istilah tersebut sering kali racun dalam penerapannya. Tak jarang mereka yang gembar-gembor menjalankan etika justru terjebak dalam ketidaketisan. Banyak orang yang sering kali cenderung meracunkan antara etika dan etiket dalam kehidupan sehari-hari. Etika kantor dalam praktik. Dalam dunia kerja, etika sangat penting karena etika menjadi kunci panduan profesionalisme kerja. Jadi sebelum bicara profesional atau tidak, yang namanya etika harus terlebih dahulu dipahami. Tanpa etika tak akan ada yang namanya profesionalisme. Etika dalam kantor memberi petunjuk kepada setiap pegawai sebagai pedoman dalam bertindak dan memperlakukan siapa saja dengan cara yang baik dan sikap yang pantas. Sebagai seorang pegawai sering kali kita berhubungan dengan banyak orang, baik itu rekan kerja, atasan, ataupun dengan orang yang jabatannya di bawah kita. Dalam hal pergaulan, hal yang sepele sering terlupakan ketika kita melakukan aktivitas di tempat kerja. Kita sering tidak sadar akan hal-hal sepele seperti yang kebiasaannya merupakan aturan yang tertulis yang terjadi salah satu indikator kualitas diri kerja kita. Mungkin ada yang bersifat tidak baik karena tidak sabar akan hal itu. Misalnya beberapa kali mendengar obrolan tentang urusan pribadi seseorang atau cerita seseorang yang bertingkah laku aneh, kerasa krusu yang nampaknya sepintas lalu sepele, sering bersifat jahat dan memungkinkan nama baik orang. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan di kantor dan yang semestinya perlu kita hindari. 1. Membentuk klik, kumpulan, atau golongan yang membela kepentingan mereka sendiri. 2. Tidak masuk kantor dengan alasan sakit, padahal hanya ingin bermalas-malasan saja di rumah. 3. Bergegas-gegas pulang pada waktu tutup kantor, sedangkan selalu terlambat. 4. Memakai telepon kantor untuk urusan pribadi. 5. Pulang sebelum waktunya. 6. Tempat kerja selalu dimanfaatkan untuk mengobrol. 7. Bersikap menjilat ke atasan. 8. Selalu menunda-nunda pekerjaan yang harusnya segera dapat diselesaikan. 9. Boros memakai alat-alat. 10. Segan merawat mesin-mesin atau alat-alat kantor yang dipercayakan.
11. Melakukan hal-hal yang tidak termasuk tugas kantor seperti mengisi teka-teki silang, menulis surat pribadi, bertemu ke bagian lain tanpa suatu urusan. 12. Bersikap acuh tak acuh terhadap publik. Etiket di kantor. Setiap kantor mempunyai etiket dan aturan yang berbeda-beda, namun secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Tutur sapa. 2. Selama jam kerja. 3. Saran bekerja. 4. Membina hubungan kerja di kantor. 5. Berbicara melalui telepon. 6. Menerima tamu. 1. Tutur sapa. Menegur dan membalas sapaan dari seseorang di kantor, misalnya dengan ucapan selamat pagi atau dengan senyum dan anggukan kepala. Bila Anda menjadi karyawan baru, Anda harus mempunyai inisiatif untuk berkenalan, memperhatikan sapaan terhadap rekan kerja dan terlebih atasan. Lebih baik menggunakan sebutan Pak atau Ibu, memberitahukan dan menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan di kantor, dan memperhatikan tata cara yang ada di kantor tersebut, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 2. Selama bekerja. Diharapkan agar Anda selalu berusaha memenuhi ketentuan dan tata tertib perusahaan yang sudah ditentukan seperti 1. Datang tepat waktu dan tidak sering terlambat. 2. Bila berhalangan hadir atau akan datang terlambat, supaya memberitahukan terlebih dahulu. 3. Selama jam kerja tidak boleh berhias di belakang meja, merokok, dan makan serta berdagang di kantor untuk kepentingan pribadi. 3. Sarana bekerja. Sarana dan prasarana di kantor merupakan aset yang perlu dikelola seefektif dan efisien mungkin oleh setiap orang yang terlibat dalam kantor tersebut. Beberapa hal berikut ini hendaknya diperhatikan oleh setiap orang yang ada di kantor, yaitu 1. Terlalu sering menggunakan fasilitas untuk urusan pribadi seperti telepon, komputer, dan alat tulis. 2. Tidak membawa barang-barang milik kantor ke rumah. 4. Mengimbau hubungan kerja di kantor. Perlu disadari oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kantor bahwa interaksi atau hubungan kerja tidak akan terhindari dan harus dijaga agar tidak menjadi konflik yang dapat menyebabkan hubungan kedua belah pihak menjadi renggang dan tidak bisa kerjasama. Oleh karena itu, beberapa hal berikut dapat menjadi pedoman dalam membina hubungan kerja di kantor, yaitu 1. Hendaknya bersikap sopan dan ramah serta tidak membedakan satu dengan yang lain. 2. Hendaknya selalu menghindari penyebaran gosip yang dapat meresahkan pihak lain. 3. Jangan membuat keributan yang dapat mengganggu pihak lain. 5. Berbicara melalui telepon. Berbicara atau komunikasi melalui telepon adalah suatu yang sering terjadi dan adalah komunikasi yang tercepat bila dibandingkan dengan mengunjungi tempat orang yang akan diajak berkomunikasi. Untuk itu, dalam telepon Anda harus mengucapkan tiap-tiap kata dan kalimat dengan nada yang jelas. 6. Menerima tamu. Setiap tamu yang berkunjung ke kantor tentu memiliki maksud dan tujuan kedatangannya. Apakah kamu itu akan diterima atau tidak dalam pelayanannya terhadap tamu-tamu tersebut. Hendaknya selalu bersikap ramah, sopan, berikanlah perhatian penuh kepada para tamu, dan selalu mempergunakan bahasa yang sopan dalam menerima tamu. Etiket komunikasi di kantor. Etiket sebagaimana pengertiannya yang merupakan tata krama, tata aturan pada suatu lingkungan masyarakat tertentu harus berlaku pula pada suatu kantor, terutama untuk tata aturan dalam komunikasi. Tata aturan komunikasi dapat berbentuk komunikasi langsung, lisan, komunikasi tulisan, dan komunikasi tidak langsung.